Bab 14, Tempat Kerja. Ketika mereka kembali ke penginapan, Suirei sudah menunggu mereka. Ia pergi ke suatu tempat di tengah hari, dan mereka tidak melihatnya sejak saat itu. Kini ia duduk di sebuah meja yang dipenuhi beberapa buku, sedang membaca. Ketika ia memperhatikan Mao-Mao dan yang lainnya, ia menutup bukunya dengan perlahan, cahaya lampu berkedip-kedip diterpa embusan angin. Makan malam, tanyanya. Kita akan makan, kalau ada, jawab Shisui, dan Suirei mengambil sebuah keranjang dari rak. Di dalamnya ada roti goreng you tiao. Ia menuangkan 2 gelas susu kedelai, kenyataan bahwa ia meletakkan salah satunya di hadapan Mao-Mao tampaknya berarti ia diperbolehkan untuk makan. Mao-Mao mengambil sepotong roti yang sudah dingin dan agak keras itu, mencelupkannya ke dalam susu sebelum memakannya. Susu kedelainya manis, rasanya seperti ada sentuhan madu yang mewah di dalamnya. Susu kedelai adalah produk sampingan yang sederhana dari pembuatan tahu, namun baunya yang tidak sedap membuat kebanyakan orang tidak terlalu menyukainya. Aroma susu ini, bagaimanapun, sudah diperlemah dengan tambahan jahe segar dan cukup enak untuk diminum. Ketiga perempuan itu duduk mengelilingi meja bundar seolah membentuk 3 sudut segitiga. Mao-Mao makan dalam diam, Shisui menceritakan kejadian-kejadian festival. Suirei menatap bukunya dengan ekspresi datar. Sejenak, Mao-Mao mengira buku itu mungkin tentang kedokteran, dan ia pun sangat tertarik, namun ternyata itu adalah ensiklopedia serangga. Bukan terbitan cetak, dan penuh sesak dengan catatan tulisan tangan, begitu banyak hingga lebih mirip buku catatan daripada buku sungguhan. Mao-Mao menatap Suirei lekat-lekat. Ada apa? Tanya Suirei. Tidak. Hanya berpikir sudah waktunya menagih bagianmu dari kesepakatan kita. Maksudmu tentang obat kebangkitan? Ah, selalu menyenangkan bekerja dengan seseorang yang cepat menangkap maksud. Apakah kamu memahami posisimu? Suirei menuntut. Mao-Mao, pada dasarnya, adalah seorang sandera, meskipun ia diperlakukan dengan sangat baik untuk itu. Masuk akal juga, jika ia mencoba melarikan diri, mereka hampir pasti akan menangkapnya lagi lebih kurang seketika. Dan jika ia berhasil kabur, tidak ada kota atau desa di dekat sini tempat ia bisa meminta bantuan. Dan ia tidak tahu cara menunggang kuda, setidaknya tidak dengan cepat. Meski begitu, ia harusnya setidaknya dikurung di suatu tempat, atau mungkin diikat. Cara 2 perempuan itu bertindak tampaknya sama sekali tidak masuk akal. Kalau ia bertanya apa yang mereka inginkan, mereka mungkin akan memberitahunya, namun ia punya hal yang lebih penting dalam pikirannya saat ini. Apakah itu kecubung dan ikan buntal? Dan berapa rasionya? Apalagi yang ditambahkan? Berapa banyak yang dibutuhkan? Suirei tidak langsung menjawab. Ceritakan padaku bagaimana rasanya tepat setelah kamu bangkit. Kukira kamu tidak langsung bisa bergerak. Tanpa menyadari apa yang ia lakukan, Mao-Mao sudah menggeser dirinya lebih dekat ke Suirei, memancing cemberutan dari perempuan itu. Tangan Suirei bergetar-getar. Sebelumnya tidak seperti itu. Setelah sejenak lagi Suirei berkata, kurasa tidak perlu kecubung. Benarkah? Kata Mao-Mao. Itu tertulis dalam formula dari negeri lain. Tapi kurasa tujuannya adalah untuk mempertahankan kondisi katatonik guna menghasilkan budak secara artifisial. Aku pernah mendengar itulah penggunaan awal obat itu. Kemudian ia mengangkat tangan kirinya yang gemetar, anggota tubuh yang dulu bekerja dengan sempurna. Getarannya adalah akibat dari obat kebangkitan. Aku hanya kena imbasnya seburuk ini, namun kesalahan serius bisa saja menghilangkan ingatanku. Ia tidak bicara seolah itu spekulasi. Ia terdengar yakin, jadi pasti ada subjek uji lain selain Suirei. Menciptakan sebuah obat menuntut harga yang sepadan.
Uji coba dan kesalahan adalah satu-satunya cara untuk mengetahui prosedur yang tepat. Mao Mao sangat sadar bahwa ini melibatkan pengujian pada manusia, namun ia tidak bisa menekan perasaan-perasaannya yang lain tentang subjek itu. Kalau begitu bagaimana dengan formula yang sudah direvisi? Tanya Mao Mao. Perlahan-lahan condong ke arah Sui Rei, matanya melebar, merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Kami baru mencobanya pada hewan, katanya. Bukan manusia kalau begitu. Bagaimanapun juga, untuk semua yang mereka ketahui, mereka bisa saja salah, mungkin tanpa kecubung, subjeknya tidak pernah bangkit sama sekali. Tentu saja seseorang akan mencobanya pada hewan terlebih dahulu. Mata Mao Mao berbinar, dan ia mencondongkan dirinya begitu dekat hingga nyaris beradu hidung dengan Sui Rei. Ia meletakkan tangannya di dadanya sendiri, mengisyaratkan bahwa di sini, tepat di sini, adalah subjek eksperimen yang sempurna. Kami tidak akan mencobanya padamu. Kenapa tidak? Silakan saja. Kamu adalah sandera kami, kata Sui Rei datar. Mao Mao harus menahan dorongan untuk meraih kerahnya dan mengguncangnya sampai ia setuju memberikan obat itu. Ia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Sebaliknya ia hanya mundur. Hihihi. Sungguh menyenangkan melihat kalian berdua akur, celetuk Shisui, menggigit sepotong roti goreng. Bagaimanapun, kamu dan Mao Mao keduanya butuh lebih banyak teman, Kak. Diam, sentak Sui Rei. Diam, kata Mao Mao pada waktu yang persis bersamaan. Mereka tentu saja tidak bermaksud berucap serempak, namun begitulah yang terjadi. Mao Mao tidur di kamar yang sama dengan Sui Rei, sementara Shisui mengambil kamar yang lain, yang hanya berisi satu tempat tidur. Ia merengek ingin tidur bersama perempuan-perempuan lain, namun Sui Rei mengusirnya dan ia pergi sambil menggerutu. Bukan berarti Mao Mao dan Sui Rei menghabiskan malam dengan mengobrol dan bergosip. Mereka tidak melakukannya tadi malam, dan tidak akan melakukannya malam ini. Sejujurnya, tidak banyak yang ingin Mao Mao katakan kepada Sui Rei, namun sekalipun ada, ia ragu Sui Rei akan banyak menanggapi. Mungkin Mao Mao seharusnya memulai dengan bertanya apa yang kedua gadis itu inginkan, namun ia tidak pernah melakukannya. Akhirnya, ia pikir mungkin ia seharusnya, namun ketika ia membuka mulut, pertanyaan yang sama sekali berbeda yang keluar. Jadi kamu cukup dekat dengan Shisui, tampaknya? Begitu? Begitu kelihatannya bagiku. Dan percakapan itu pun berakhir di situ. Yah, begitulah. Itu menunjukkan betapa besar Shisui berfungsi sebagai penyangga sosial untuk Sui Rei. Ketika ia bangun keesokan paginya, Mao Mao menemukan berlimpahan buku di meja, ensiklopedia bergambar mewah tentang tanaman obat. Bahkan ada beberapa volume asing yang tercampur di antaranya, menggambarkan berbagai jenis tanaman yang belum pernah Mao Mao lihat sebelumnya. Ia tidak bisa membaca sebagian besar buku-buku ini, namun di sana-sini kertas-kertas catatan terselip di antara halaman-halaman dengan catatan atau terjemahan. Aku akan keluar. Ada penjaga di luar, jadi jangan punya ide untuk melarikan diri, kata Sui Rei saat meninggalkan kamar. Aku tidak khawatir. Kurasa ia tidak akan mau pergi, komentar Shisui yang sudah bangun dan sedang sarapan bubur. Kamu ngapain sampai dipasangi penjaga? Tanya si bocah nakal, Kyu-u, yang entah kenapa ada di sana. Ia sedang mencelupkan roti goreng ke dalam buburnya. Ia memang menjengkelkan, ya, namun Mao Mao tidak terganggu. Ia lebih tertarik membaca harta karun buku-buku di hadapannya. Hah? Tidak mau makan? Tanya Shisui. Nanti. Bisa tunggu? Kata Mao Mao, berniat setidaknya membalik-balik halamannya. Namun Shisui menjejalkan sepotong roti yang sudah dilunakkan bubur ke mulut Mao Mao. Mao Mao mengunyahnya dengan patuh. Bagaimana kalau ganti baju?
Kamu masih pakai baju tidur. Nanti. Bisa tunggu. Menggangguku. Shisui mengendurkan ikat pinggang piyama Mao Mao. Mao Mao dengan penurut merentangkan lengannya dan tetap membaca sementara Shisui menyelipkan baju luar ke atasnya. Astaga, lihat tuh gadis ini. Kayaknya dia merasa dirinya paling keren. Sikapnya kayak Lady Shenmei, kata Qiu Wu. Shenmei? Mao Mao sedang bertanya-tanya siapa itu ketika Shisui menepuk punggung bawahnya. Ia bangkit dari kursinya agar Shisui bisa menyelipkan rok ke tubuhnya. Ya, makasih, Qiu Wu, pergi cuci mangkukmu. Ah, kenapa harus aku? Bukankah itu gunanya para pelayan? Jadi kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa pelayan? Ya ampun, masih kekanak-kanakan sekali. Ia tahu cara menekan tombol yang tepat, pikir Mao Mao. Dan memang, bocah lelaki yang sangat ingin dianggap dewasa itu langsung berbalik, dengan ribut memungut mangkuknya dan meletakkannya di atas nampan dan membawanya keluar dari kamar. Mao Mao setengah mengawasinya, kemudian mengangguk dengan kesan kagum. Ia dari keluarga baik-baik, ya? Hihi. Di negeri jauh di timur, ada pepatah, yang kuat pasti melemah. Ia tampaknya sedang mengatakan bahwa semua orang, seberapa kuat pun, pada akhirnya akan menua. Bahwa rumah manapun, seberapa hebat pun, pada akhirnya akan runtuh. Mao Mao membolak-balik buku-buku itu dengan cepat sementara Shisui beralih ke rambutnya. Di mana tusuk rambutmu dari kemarin, Mao Mao? Mao Mao diam-diam menunjuk ke kamar tidur. Shisui bergegas masuk dan mengambil tusuk rambut itu dari samping bantal Mao Mao. Kemudian ia menyisir rambut Mao Mao dan mengikatnya. Ia membiarkan satu ikatan menjuntai di sisi masing-masing telinga, menahan keduanya dengan ikat rambut. Ini tusuk rambut yang benar-benar bagus, katanya. Kamu harus hati-hati. Tidak mau ada yang mencuri dan menjualnya. Memangnya harganya berapa? Harganya berapa? Shisui mengacung-acungkan tusuk rambut itu di depan wajah Mao Mao. Siapapun yang membuat ini adalah pengrajin yang sangat berbakat. Tidak banyak yang seperti mereka di ibu kota. Kalau seorang ahli melihat ini, mereka akan tahu siapa yang membuatnya, dan dari situ, siapa yang kemungkinan besar memesan. Lihat saja betapa teliti mereka mengerjakan desain yang diukir di sana, semua detail kecil yang bahkan tidak akan kamu perhatikan. Mao Mao teringat suatu kali ketika seorang penghibur menjual aksesori yang diberikan pelanggan sebagai hadiah, hanya untuk pelanggan yang sama membelinya dari toko gadai dan memberikannya lagi sebagai hadiah. Itu tidak nyaman. Dan ia tahu betapa gigihnya si pemberi tusuk rambut ini bisa jadi, membuatnya punya firasat tidak nyaman bahwa benda itu suatu hari akan kembali kepadanya. Aku tidak bisa menjualnya, katanya akhirnya. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melelehkan kembali logamnya, kata Shisui, namun entah mengapa Mao Mao merasa itu pun terasa salah. Masih kurang sesuatu, kata Shisui. Ia meraih dan melepas tusuk rambut dari kepalanya sendiri, meletakkannya di rambut Mao Mao. Nah, sekarang sempurna. Kamu sudah terbiasa dengan ini. Kamu jadi cukup mahir kalau sudah dihajar karena terlalu lambat, katanya, kata-katanya terdengar sangat wajar. Dihajar. Bukan hal yang tidak lazim bagi majikan seorang pembantu untuk mendisiplinkannya, namun ini terdengar aneh bagi Mao Mao. Kalau tidak bisa memijat dengan baik, air mendidih dituangkan ke tanganku. Aku sangat takut dengan itu, kata Shisui. Memang menakutkan. Kedengarannya nyonyamu adalah orang yang mengerikan. Si nyonya tua sudah lebih dari sekali memberikan hukuman kepada Mao Mao, namun bahkan si orang tua yang galak itu tahu di mana menarik garis. Pukul di tempat yang tidak terlihat orang, tampar agar tidak meninggalkan bekas. Tentu,
Ia mungkin setidaknya sebagian memikirkan untuk memastikan ia tidak menurunkan nilai barang dagangannya, namun itu tetap saja semacam kemurahan hati. Heh, itu ibuku, kata Shisui, tertawa. Semoga aku tidak pernah bertemu dengannya, kata Mao Mao, bertanya-tanya ibu macam apa yang mau memperlakukan putrinya seperti itu. Tidak kurasa ada yang lebih buruk, pikirnya, memandangi jari kelingking kirinya yang cacat. Kupahami itu. Dan itulah mengapa kamu harus pastikan untuk hanya melakukan apa yang diminta, Mao Mao. Shisui mulai menyimpan sisirnya. Aku akan keluar hari ini, tambahnya. Kemudian ia meninggalkan kamar. Mungkin sudah 6 jam berlalu. Ketika Mao Mao lapar, makanan dibawakan untuknya dari dapur penginapan. Dan ada begitu banyak buku untuk dibaca. Satu-satunya yang benar-benar membuat ia memasang muka masam adalah bahwa ketika ia ke kamar kecil, penjaganya, seorang pria, harus ikut menemaninya. Setelah ia sudah membaca semua buku dari sampul ke sampul dan mempelajari semua yang ada di dalamnya, Mao Mao menguap panjang. Badannya pegal karena terlalu lama duduk. Ia menjulurkan kepalanya keluar jendela untuk menghirup udara segar. Kamarnya berada di lantai 3 penginapan, lantai paling atas, dan karena tidak ada bangunan yang lebih tinggi di sekitarnya, pemandangannya spektakuler. Ia bisa melihat uap yang mengepul dari sumber-sumber air panas di sana-sini. Tidak, ia tidak bisa mengintip ke bawah. Pemandian tertutup dengan semestinya, namun meski begitu, ia bisa melihat sebagian besar desa. Di luar pagar, sebuah sungai mengalir di antara sawah-sawah, dan ia bisa melihat hutan yang mengelilingi semuanya. Panen sebagian besar sudah selesai, sawah-sawah sudah kosong dari panennya yang kini digantung untuk dikeringkan. Ia melihat satu petak sawah yang belum dipanen. Sebenarnya hanya sudut kecilnya, di sana, padi masih belum matang. Tepat berada dalam bayangan sebuah bangunan, mungkin gudang penyimpanan atau sejenisnya. Itu bangunan yang cukup mengesankan. Ia teringat apa yang dikatakan anak-anak hari sebelumnya tentang tempat di mana padi tidak tumbuh subur. Mungkin petak itu dibiarkan tidak dipanen sementara pemiliknya menunggu tanaman itu matang. Mao Mao mengusap dagunya, Petak itu tampaknya tidak kekurangan pupuk. Dan ini aneh, bagian tanaman yang tersisa menempati bujur sangkar yang sempurna, terlindungi tepat dalam bayangan bangunan. Mungkinkah? Ia bersandar keluar, menatap intens ke petak padi itu, ketika ada bunyi keras yang menggelegar. Mao Mao hampir terjatuh keluar jendela karena kaget. Ia berhasil memegang bingkai jendela, kemudian meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan napasnya. Kamu ngapain? Si bocah nakal. Ia masuk ke dalam kamar, membuka pintu sekeras-kerasnya. Mao Mao melangkah ke sana, berhenti di depan Qiu U, dan, tanpa berkata apapun, menggosok-gosok kepalanya dengan keras. Aduh! Sakit! Kamu kenapa sih? Kamu harus belajar masuk kamar lebih pelan. Benar, ia memukulnya sebagian karena jengkel semata, namun itu juga sebagian salahnya. Mungkin kalau ia bisa menjaga mulutnya. Ketika ia akhirnya membiarkannya pergi, Qiu U menatapnya dengan penuh tuduhan. Oke deh kamu. Mana kakak perempuanku? Tidak tahu sama sekali. Shisui tidak memberitahu Mao Mao kemana ia pergi. Harusnya kamu tanya sendiri. Mao Mao tidak yakin Shisui akan menjawab. Bagaimanapun juga, sawah itu lebih menarik minatnya saat ini. Kenapa kamu terus-terusan lihat keluar? Apakah kamu tahu itu bangunan apa? Gudang. Hah? Mao Mao menunjuk ke bangunan di tepi desa. Itu yang paling besar di antara beberapa yang ada di sekitarnya. Oh, itu gudang kepala desa.
Kurasa semua sawah di sekitar sana juga miliknya. Jadi tebakanku benar. Tapi mereka tidak terlalu sering menggunakannya, kata Kyo-u, membuka mulutnya dengan celah konyol di gigi depannya. Kami punya gudang-gudang lain dengan lantai yang ditinggikan untuk mengusir tikus, dan disitulah semua barang disimpan. Bangunan itu, kurasa sekarang pun tidak digunakan. Tapi masih ada di sana. Ya, karena kepala desa itu pelit. Tidak mau bayar untuk merubuhkannya. Respons Mao Mao adalah sebuah HM. HM? Ia melangkah menjauh dari jendela dan mulai membalik-balik buku yang baru saja ia selesaikan dengan panik. Aku yakin ada tulisan tentang. Ia menemukan salah satu halaman dengan catatan kertas yang terselip di dalamnya dan menelan ludah berat. Tidak diragukan lagi Shisui dan Suirei mengira bahwa memiliki begitu banyak buku untuk dibaca akan membuat Mao Mao diam, namun mereka lupa memperhitungkan sifat rasa ingin tahunya. Itu adalah kekuatan emosional yang menggelegar dari dalam dirinya, memenuhi seluruh tubuhnya. Ia merasa hampir tidak tertahankan hanya duduk di kamar ini sambil membaca. Hahei, ada apa? Kamu terlihat seram, kata Kyo-u. Tidak. Sial. Kebiasaan pribadinya menampakkan diri lagi, dan ketika ia sudah begini, ia tidak bisa menghentikannya, meskipun ia secara intelektual tahu seharusnya. Bahkan ketika hampir menyebabkannya melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Namun jika ia punya cara lain, ia tidak akan menjadi Mao Mao. Kamu mau pergi ke sana? Tanya Kyo-u. Ya, namun ada penjaga di luar. Dan ia tidak bisa keluar lewat jendela, mereka berada di lantai 3. Sebenarnya keluar bukan hal yang mustahil. Ia bisa menggunakan sprei untuk membuat tangga darurat atau bahkan merayap turun berpegangan pada dinding kalau betul-betul mau. Namun itu akan terlalu mencolok. Jendela menghadap ke jalan, dan ia pasti akan langsung diperhatikan dan ditangkap kembali. Bisakah aku sampai ke sana? Tanyanya, tidak terlalu berharap banyak. Kyo-u tersenyum miring kepadanya. Bukan tidak mungkin. Ceritakan caranya. Mata Mao Mao membulat. Kyo-u, tampaknya senang dengan reaksi ini, berlari kecil ke kamar sebelah, kamar tempat Shisui tidur. Ayo, bantu aku, ia memerintah. Mao Mao bertanya-tanya ia membantu apa, ternyata untuk mendorong lemari laci. Ia mendorong, tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Namun kemudian dengan suara gesekan yang berat lemari itu mulai bergerak, menampakkan sebuah pintu di baliknya. Ini sebenarnya terhubung ke kamar sebelah, katanya. Itu kamarku. Meletakkan lemari laci besar memang salah satu cara untuk membagi kamar-kamar sesuai keinginan. Tidak ada lemari lain di sisi pintu yang satunya? Tidak apa-apa. Aku sudah memindahkannya tadi. Aku pikir mungkin bisa menakut-nakuti Kak, tapi benda itu menghalangi. Kemudian Kyo-u membuka pintunya. Bahkan tidak terkunci, pasti sudah diasumsikan bahwa tidak ada yang benar-benar akan repot memindahkan lemari di kedua sisinya. Ruang Kyo-u memiliki tata letak yang sama seperti kamar tidur yang ditempati Mao Mao dan para perempuan. Tempat tidurnya dipenuhi tumpukan kertas dan kuas. Ia teringat pikiran yang pernah terlintas ketika mereka melukis topeng, bahwa terlepas dari penampilannya, si bocah nakal ini adalah seniman kecil yang cukup berbakat. Ayo, ke sini, kata Kyo-u, namun ia tidak menunjuk ke pintu keluar. Kamar tidurnya tampak sama seperti di ruang Mao Mao, namun ruang tamunya sedikit berbeda. Berbeda dari jendela dekoratif di kamarnya, di sini ada pintu besar yang menuju ke balkon. Balkon itu memanjang melewati kamar sebelahnya, dan kamar berikutnya. Ada sekat-sekat, namun itu hanya jeruji dekoratif yang mudah dilewati. Pergi sejauh yang bisa, dan kamu akan melihat atap lorong beratap yang menuju ke bangunan terpisah.
lompat ke bawah dan kamu bisa pergi tanpa masalah. Bangunan terpisah itu berada di belakang penginapan, sehingga ia mungkin akan luput dari perhatian selama cukup hati-hati. Kamu benar-benar hafal tempat ini ya? Hihi. Aku satu-satunya yang tidak punya pelajaran yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, ia sudah menyelinap keluar dari sini setiap hari. Si bocah tampaknya sangat mengenal kota ini. Untuk seseorang yang tinggal di penginapan perjalanan, ia pasti sudah berada di sini cukup lama. Di resor pemandian. Tidak jarang orang tinggal dalam jangka waktu lama saat berusaha menyembuhkan penyakit. Kyu-u, bagaimanapun, tidak tampak lemah karena kondisi apapun. Mao-Mao tidak terlalu tertarik mengejar topik itu bagaimanapun juga, menyelip melalui jeruji-jeruji itu, bersyukur dirinya sekurus ranting pohon. Kyu-u mengikutinya. Ia memandanginya seolah bertanya ia mau apa, dan ia berkata, kalau kamu sudah repot-repot menyelinap keluar, kurasa mungkin sebaiknya aku ikut juga. Nada bicaranya terdengar sangat meremehkan. Bah, terserahlah. Dan begitulah Mao-Mao akhirnya berhasil kabur. Begitu Mao-Mao keluar dari penginapan, sisanya mudah. Berbeda dengan ketika ia memasuki desa, penjaga lebih dari senang membiarkannya keluar, mungkin karena sudah gelap ketika mereka tiba. Sawah-sawah yang kosong setelah panen memberikan pemandangan yang jelas tentang apakah ada seseorang di sekitar sana, dan ia tidak mengharapkan masalah dari binatang liar di siang bolong. Jadi, kita mau ngapain? Tanya Kyu-u. Ada sesuatu yang ingin aku periksa, jawab Mao-Mao, dan kemudian mereka sudah sampai, berdiri di depan petak padi yang belum dipanen. Kyu-u mematahkan sebuah bulir dari tanaman itu. Kurasa mereka kurang pupuk di sini. Tidak mungkin. Mao-Mao memandangi gudang di sebelah petak itu. Ada jendela besar di dinding plesternya, bukaan sederhana tanpa teralis atau apapun, meski saat ini terkunci rapat. Mao-Mao mengambil sebuah ranting dan menggunakannya untuk membandingkan lebar jendela dengan lebar petak padi. Petak padinya sedikit lebih besar. Kurasa padi ini mendapatkan cahaya sepanjang malam, kata Mao-Mao. Hah? Maksudnya apa? Tanaman yang tumbuh bisa dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Sama seperti Mao-Mao pernah membuat mawar birunya mekar di luar musim, sesuatu dari luar mungkin mempengaruhi padi ini. Umumnya, banyak cahaya bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, namun ada kalanya bisa sebaliknya. Mungkin cahaya yang terus-menerus, bahkan di malam hari, menyebabkan padi ini matang dengan lambat. Sesuatu yang serupa kadang-kadang terjadi di dekat kawasan hiburan, tempat yang sendirinya tidak pernah tidur. Maksudnya padi tidak tumbuh karena selalu terang, tanya Kyu-u. Hanya dugaanku, jawab Mao-Mao. Namun berdasarkan lokasi dan ukuran jendela, tampaknya ia berada di jalur yang benar. Karena tidak ada teralis, kemungkinan jendela dibiarkan terbuka selama hari-hari kerja yang panjang dan panas di musim panas. Itu, bagaimanapun, menimbulkan pertanyaan, mengapa ada cahaya yang menyala sepanjang malam di gudang yang katanya tidak terpakai? Mao-Mao punya pikiran tentang itu. Kukira ada tikus di sini. Oh, ya. Tidak peduli berapa banyak perangkap yang kami pasang, mereka terus datang. Dengan kata lain, kamu bisa menangkap sebanyak yang kamu mau. Ia teringat apa yang dikatakan Suirei tentang bagaimana obat baru itu belum diuji cobakan pada subjek manusia. Namun sudah diuji cobakan pada hewan, dan hewan macam apa yang mungkin dijadikan bahan uji? Sesuatu yang kecil dan mudah ditangkap, mungkin. Lebih jauh lagi, buku-buku yang diberikan kepada Mao-Mao memuat beberapa catatan pinggir yang merinci hasil-hasil eksperimen pada tikus. Terlalu banyak buku di kamar untuk Suirei bisa membawa semuanya sendiri keliling-keliling. Pasti dibawa dari suatu tempat di desa. Mao-Mao melakukan putaran cepat mengelilingi gudang.
Selain jendela, ada satu pintu, namun terkunci. Minggir. Tiba-tiba Kyo sudah punya sepotong kawat di tangannya. Ia dengan ribut mengerjakan kunci itu sejenak dan segera membuka kait yang sederhana itu. Bocah ini benar-benar masalah, pikir Mao Mao. Namun ia juga bersyukur atas bantuannya. Mereka masuk ke dalam gudang dan mendapatinya terbagi menjadi 2 kamar. Mao Mao memutuskan untuk mulai dengan yang memiliki jendela. Ia menemukan persis apa yang ia duga, dan jauh lebih banyak dari itu. Yang ia duga adalah tikus-tikus dalam kandang. Mereka disertai tumpukan kertas yang dipenuhi catatan, belum lagi tulang-tulang binatang misterius, tanaman herbal kering, dan apa yang tampaknya adalah sejenis organ dalam. Semuanya memancarkan bau yang sangat khas. Ada rak yang dipenuhi botol-botol kecil. Di samping masing-masing tertempel selembar kertas dengan tanggal, bahan-bahan, dan jumlahnya. Kyo memandanginya dengan tertarik, namun itu mengalihkan perhatiannya dari hal yang jauh lebih mengejutkan di kamar itu. Bentuknya seperti tabung logam, namun dalam potongan-potongan. Dari bagian-bagian individual itu mustahil untuk mengatakan apa itu. Namun Mao Mao mengenalinya. Itu adalah senjata Feifa, seperti yang digunakan para pembunuh dalam percobaan pembunuhan terhadap Jinshi. Apa yang mereka lakukan di sini? Kehadiran mereka bisa menjelaskan banyak hal, namun tidak ada waktu bagi Mao Mao untuk mengumpulkan pikirannya, karena terdengar bunyi klik keras dari luar. Mao Mao menutup mulut Kyo dengan telapak tangannya dan bersembunyi di sudut kamar. Kata seorang perempuan perlahan-lahan. Ada seseorang di sini. Langkahnya berbunyi ketok-ketok-ketok. Mungkin seseorang lupa mengunci pintu? Tidak, Nyonya, saya sangat meragukannya, sebuah suara pria menjawab. Namun ada lebih dari 2 pasang langkah kaki. Namun pintunya terbuka. Siapa yang seharusnya mengunci? Kata-katanya lambat, hampir malas, namun entah mengapa, nadanya membuat ketakutan menusuk Mao Mao. Dan tampaknya ia bukan satu-satunya yang merasakannya. Kyo gemetar dalam genggamannya. Perlahan-lahan sekali, ia melepaskan tangannya dari mulutnya. Lah! Bisiknya. Ia menatapnya dengan pertanyaan. Ini bahaya. Itu dia. Wajahnya menegang. Langkah-langkah kaki itu semakin dekat, dan bersama mereka datang aroma baru yang lain, berbaur dengan bau yang sudah memenuhi kamar. Terdengar gemerisik kain yang menyarankan perempuan itu sedang melihat ke sana ke sini, namun Mao Mao hanya bisa melihat kakinya. Atau lebih tepatnya, kaki-kaki mereka. Tampaknya ada 6 kaki perempuan dan 4 kaki laki-laki. Atau hanya 2 kaki yang milik laki-laki? Pasangan yang lain berpakaian seperti laki-laki, namun Mao Mao mengira ia mengenalinya, itu adalah yang Suirei kenakan pagi ini. Ada masalah? Tanya salah satu perempuan. Ia punya aksen yang khas, sesuatu lagi yang dikenali Mao Mao. Ia mulai gemetar di seluruh tubuhnya, keringat mengalir deras, namun ia melihatnya, mata perempuan itu tertutup oleh cadar. Cadar juga menutupi rambutnya, namun tidak bisa menyembunyikan warna matanya. Biru langit yang menyengat, mata seorang asing. Tidak ada apa-apa. Sepertinya aku tadi menghayal. Perempuan itu berbalik dan beranjak untuk meninggalkan kamar. Mao Mao hampir-hampir menghembuskan napas lega paling kecil sekalipun, namun kemudian perempuan itu meraih pinggang pria yang diasumsikan Mao Mao adalah penjaga. Sekejap kemudian, Mao Mao menahan napasnya lagi saat sepotong rambutnya melayang turun ke tanah. Sebuah pedang menancap di dinding di sebelahnya, masih terdengar bergetar. Itu terjadi begitu cepatnya hingga ia hampir tidak melihatnya. Namun hal berikutnya yang ia tahu, tirai sudah ditarik ke samping dan seorang perempuan yang lebih tua sedang menatap ke bawah ke arahnya. Perempuan itu mungkin berusia 50-an,
Berpakaian dengan riasan dan pakaian yang berlebihan, ia cantik, namun usia akan mengambil alih pada akhirnya. Perempuan itu mengenakan aksesori rambut yang sama mencoloknya dengan pakaiannya, dan ada tutuk kuku di jari kelingking dan jari manisnya yang memanjangkan kuku sekitar 2 san. Bibir merahnya melengkung dengan anggun saat ia menatap ke bawah pada gadis kurus yang meringkuk di hadapannya. Hanya tikus lain, katanya, dan ia memang tampak seolah-olah sedang menatap seekor tikus yang kotor. Suirei. Ya, Nyonya. Suirei melangkah maju, dan perempuan itu memukulnya keras dengan kipas lipat yang dipegangnya. Mao mengucapkan gejolak hatinya dalam diam. Setidaknya jagalah tikus-tikusmu agar terkendali. Saya sangat minta maaf, Nyonya, kata Suirei, matanya menatap lantai. Bocah ini, aku mengenalnya. Lady Shenmei, saya minta maaf. Qiu gemetar hebat, itulah satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk memeras kata-kata keluar. Itu putra yang mulia Shirou, kata Suirei, bahkan sambil menekan tangan yang gemetar ke wajahnya. Hanya itu yang Shenmei katakan. Kemudian ia berpaling ke perempuan lain yang bersamanya. Orang ini kira-kira seusia yang mungkin menjadi putrinya, dan seperti perempuan bernama Shenmei itu, ia mengenakan riasan yang mencolok. Ibu sayang, ini hanya kenakalan anak-anak kecil. Ayo kita cepat pergi, kata perempuan lain ini. Tidak ada jejak satupun dari nada polos yang biasanya mewarnai ucapannya. Ia sudah mengesampingkan pakaian gadis desanya dan menggantinya dengan gaun yang mewah. Rambutnya diikat tinggi dan dihiasi aksesori berbentuk burung dari negeri asing. Jadi begitulah rupanya. Mao sudah sengaja memutuskan untuk tidak mengejar masalah itu. Ia hampir bertanya ketika hubungan dengan Suirei pertama kali menjadi jelas, namun kemudian ia memilih untuk tidak. Ia begitu yakin bahwa tidak akan jadi soal apa yang ia ketahui atau tidak, namun kini tampaknya mungkin ia seharusnya mengambilnya sedikit lebih serius. Sekarang siapa yang menjadi tanuki? Hihi. Aku punya ide. Karena mereka sudah ada di sini, kenapa tidak dibawa serta, kata Shenmei. Usia telah sedikit meredupkan kecantikannya, namun di masanya ia pasti luar biasa cantik. Ia tersenyum, namun Mao merasakan senyum itu mencengkram hatinya bagaikan cengkraman besi. Tidak keberatan, kan, Loulan, kata Shenmei kepada Shisui.